teman-teman sekalian, kita ketemu lagi pada channel Learn from Tree. Kita kemarin sudah membahas mengenai evolusi kepemimpinan yang terjadi pada 100.000 tahun yang lalu. Kita mulai dari zaman kira-kira 100.000 tahun yang lalu, di mana manusia itu hanya hidup dengan kemampuan inderanya saja, di mana manusia itu hanya bisa survive hanya dengan kemampuan dirinya sendiri. Maka kepemimpinan yang muncul pada era itu adalah kepemimpinan seperti seorang ayah. Dan kira-kira 50.000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Pada saat itu manusia mulai membentuk kelompok. Pada saat itu manusia mulai membuat komunitas-komunitas kecil. Dan sang pemimpin atau yang disebut sebagai seperti ketua, itu dia mengayomi kelompoknya. Oke, baik, kita akan menuju ke step berikutnya, yaitu karakter kepemimpinan yang muncul kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Di sini kelompok-kelompok itu sudah mulai berkelompok dan sudah mulai ada satu orang yang semacam memberikan komando. Maka pemimpin saat itu yang muncul adalah pemimpin yang mempunyai karakter seorang komandan. Seorang panglima, di mana sudah mulai dia memberikan arahan, mengarahkan dari kelompok itu untuk menuju kepada sesuatu. Seorang komandan atau seorang panglima di dalam kelompoknya itu memang punya karakter bertanggung jawab terhadap seluruh anggota kelompok. Seorang komandan itu memang mempunyai daya juang yang lebih dibandingkan yang lain. Memang biasanya yang jadi ketua itu adalah orang yang menjadi komandan, maksud saya adalah orang yang memang punya power. Biasanya demikian. Dialah yang terhebat di dalam kelompok itu. Maka dia menjadi dibentuk atau diciptakan atau diarahkan sesuai dengan keinginan kelompok, yaitu orang yang punya power. Tapi otomatis orang yang punya power pada masa itu adalah juga dia mempunyai wibawa yang tinggi terhadap kelompoknya. Dia punya daya juang yang hebat. Dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan anggotanya. Itu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya karakter seperti itu menjadi pemimpin pada saat ini atau ditunjuk oleh kelompoknya atau oleh lingkungannya untuk menjadi pemimpin karena dia punya power yang kuat, punya physically yang kuat, punya kemampuan yang kuat, punya kewibawaan, dan dia selalu mendrive, mengarahkan.
itu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Oke, sehingga kita bisa bayangkan bagaimana kalau organisasi itu dibentuk dengan seorang pemimpin dengan karakter seperti itu. Keras kelompok itu karena sudah mulai punya keinginan di dalam kelompok itu, sudah mulai punya egoisme kelompok, sehingga kehidupannya mulai keras, mulai berbahaya antar suku misalnya ya. Kelompok-kelompok itu berbentuk seperti suku-suku. Kemudian ada persaingan antar kelompok. Maka memang yang dibutuhkan pada saat itu adalah karakter pemimpin seorang komandan, seorang panglima yang betul-betul mengatur dan menempa kelompok karena dia akan berhadapan dengan kelompok lain yang juga bersikap keras. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya adalah kita beri sesuatu yang menantang padanya. Pak, ini kalau kita kasih gini, ini Bapak bisa menyelesaikan seperti ini. Sesuatu pekerjaan misalnya, atau sesuatu situasi yang sifatnya menantang itu sangat masuk ke dalam orang yang mempunyai karakter komandan. Itu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Kemudian apalagi kita janjikan perjuangan, kemudian kita janjikan kekuatan kepadanya, kita janjikan harga diri, kita sampaikan secara perlahan-lahan, kita bisiki kemenangan. Nah, itu dia yang saya janjikan kemarin. Bagaimana kita bersikap pada saat karakter kepemimpinan seperti pada masa-masa era pada itu. Janjikan kemenangan untuk seorang komandan. Janjikan kekuatan. Janjikan sesuatu yang menantang. Step berikutnya adalah kira-kira terjadi 5.000 tahun yang lalu. Nah, ini mulai terjadi absolutisme istilahnya. Kelompok itu sudah mulai ada aturan. Kelompok itu sudah mulai mengatur dan mulai muncul disiplin. Kelompok itu sudah mulai ada kepatuhan kepada seseorang. Nah, pada saat itu karakter pemimpin pada yang muncul pada 5.000 tahun yang lalu adalah karakter seorang penjaga istilahnya begitu. Kenapa penjaga? Karena sudah mulai ada tatanan yang absolut, pola yang absolut, dan sudah mulai ada aturan di mana sang penjaga, seorang ketua itu betul-betul dia menegakkan aturan. Aturannya begini. Tidak boleh begitu. Harus begini. Sesuai aturan. Aturan itu dibentuk oleh kelompok itu. Dan sang penjaga atau kepemimpinan yang muncul, dia menegakkan kedisiplinan. Di mana saya yakin pada saat itu mulai ada hukuman terhadap anggota kelompok yang tidak disiplin atau anggota kelompok yang tidak mematuhi aturan. Itu terjadi 5.000 tahun yang lalu. Sesudah mulai ada persaingan yang berat, maka mereka mulai mengatur barisan. Itulah mulai ada disiplin, sudah mulai aturan, masing-masing kelompok sudah mulai ada semacam value, nilai kebersamaan dan lain sebagainya yang menuju kepada aturan-aturan kelompok.
Maka di kepemimpinan yang muncul adalah kepemimpinan yang bersikap seperti seorang penjaga yang menjaga aturan. Maka yang kita berikan adalah ketertiban, sesuatu yang tertib, karena dia suka akan disiplin. Sesuatu yang adil, karena berdasarkan aturan, maka keadilan adalah sesuai dengan konsep yang seperti ini. Kita sesuatu yang adil, kita berikan sesuatu yang mapan, karena karakter pemimpin itu selalu suka yang mapan, karena dia sudah mulai aturan, mulai disiplin, mulai tertib. Kita berikan sesuatu konsep yang mapan. Kita berikan sesuatu konsep yang kalau salah, maka ada konsep koreksi. Karena disiplin, aturan bisa dilakukan koreksi. Itu dia. Nah, teman-teman, lumayan kita banyak sekali kita bahas berbagai macam karakter pemimpin. Masih ada 4 karakter kepemimpinan lagi yang kira-kira semakin lama semakin mendekati ke era saat ini. Teman-teman, saya ajak membayangkan, berimajinasi, andai kata di dalam kelompoknya muncul karakter dominan, sekali lagi ya, itu tidak satu tidak, tapi mempunyai karakter dominan. Dan tidak salah, dan tidak ada salah dan benar. Tetapi situasi seperti apa yang dibutuhkan untuk karakter kepemimpinan seperti apa. Karena 100.000 tahun yang lalu belum ada apa-apa sebagai contoh nih ya. Maka memang ya karakternya muncul adalah karakter indrawi. Tidak ada apa-apa. Kalau misalnya muncul pada saat ini, mungkin saja ini pemimpin ini dan dibutuhkan adalah sesuatu yang cepat, yang tegas, ya, sehingga membutuhkan kekuatan indrawi, kecepatan, jangka pendek, mungkin dibutuhkan karakter kepemimpinan seperti itu pada saat ini. Oke, baik, saya kira ini sebagian dari penjelasan saya. Nanti kita akan bisa terus mengeksplorasi sampai kepada tingkat yang tertinggi nanti, tingkat yang mendekati arah sekarang. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman untuk pemahaman mengenai karakter kepemimpinan. Letri akan menyelesaikan sesi ini dengan cara salam sehat buat semuanya dan selamat menikmati pertemuan-pertemuan berikutnya dengan ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Baik, terima kasih. Salam.